Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 17 akan mempresentasikan tentang kegiatan PKL di RSPKU Muhammadiyah Yogyakarta. Kelompok 17 yaitu terdiri dari Oktanur Lestari, Rina Apriliani, Kasat Jenny Rahmawati, Aprilia Mega Saputri, Canda Cahya Irani. Kemudian beralih ke presentasi dalam gambaran umum, yaitu menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016, instalasi farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta milik pimpinan pusat Muhammadiyah didirikan oleh KH Ahmad dengan inisiatif muridnya. KH Sukja pada tanggal 15 Februari 1923 dengan lokasi pertama di Kampung Jagang, Notopraja nomor 72 Yogyakarta. Untuk visi dan misinya yaitu untuk visi menjadi rumah sakit Muhammadiyah rujukan terpercaya dengan kualitas pelayanan yang islami, bermutu, dan terjangkau. Kemudian misinya yaitu misi pelayanan publik atau sosial, misi pendidikan, dan misi dakwah. Kemudian kegiatan PKL yaitu dapat terbagi menjadi waktu pelaksanaan, yaitu dimulai 15 Maret 2021 sampai 27 Maret 2021. Untuk pembagian unit yaitu di gudang farmasi, unit farmasi rawat jalan, dan unit farmasi rawat inap. Untuk waktu tempuh yaitu 7 jam pada masing-masing unit farmasi. Pembagian shift-nya yaitu 2 orang dirawat inap, 2 orang dirawat jalan, dan 1 orang di gudang farmasi. Kemudian untuk durasinya yaitu 6 hari setiap minggunya dan 4 hari setiap unitnya. Kegiatan yang dipelajari di unit gudang farmasi yaitu yang pertama, mengetahui perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan obat dan alat kesehatan. Kedua, mengetahui praktek penerimaan obat dan alat kesehatan. Yang ketiga, melakukan praktek penyimpanan obat berdasarkan suhu, bentuk sediaan, dan sistem penyimpanan dan alat kesehatan. Kemudian yang keempat, melakukan praktek pendistribusian obat dan alat kesehatan dari gudang farmasi ke unit-unit pelayanan. Yang kelima, mengetahui surat pesanan. Yang keenam, mengetahui waktu stok opname di gudang kefarmasian. Yang ketujuh, mengetahui waktu pembuatan laporan di gudang farmasi. Kemudian untuk unit farmasi rawat jalan yang pertama, mengetahui penyiapan obat berdasarkan sistem peresepan perorangan. Yang kedua, melakukan praktek penyiapan obat berdasarkan sistem peresepan perorangan. Yang ketiga, melakukan pengamatan peracikan obat. Yang keempat, mengetahui pembuatan lembar permintaan obat ke gudang farmasi. Yang kelima, mengetahui cara pendokumentasian atau pencatatan dan pelaporan. Kegiatan yang dipelajari dalam unit farmasi rawat inap yaitu yang pertama, mengetahui penyiapan obat berdasarkan unit dose dispensing atau UDD. Yang kedua, melakukan praktek penyiapan obat UDD meliputi membaca resep dan melakukan interpretasi. Yang kedua, mengisi profil pengobatan pasien dengan sistem UDD untuk bangsal marwah, Mina, ICU, ICCU, Raudhah, Safa, Ibnu Sina, Sakinah, dan Zamzam. Yang ketiga, mengambil dan mengemas obat dalam kemasan 1 dosis siap digunakan. Yang terakhir, menyerahkan obat ke perawat. Beralih ke gudang farmasi. Gudang farmasi yaitu bertanggung jawab dalam pengelolaan perbekalan farmasi mulai dari pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, dan penarikan, pengendalian, administrasi, dan pelaporan. Kemudian adapun alur pengelolaan perbekalan farmasi di gudang farmasi.
yaitu pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, kemudian distribusi, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, dan pelaporan. Kemudian unit farmasi rawat jalan. Salah satu bagian dari unit farmasi rumah sakit yang merupakan penunjang medik dan khusus bertanggung jawab melayani resep pasien rawat jalan. Sistem distribusi di unit pelayanan farmasi rawat jalan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta menggunakan sistem individual precipitation. Adapun alur proses pengelolaan perbekalan farmasi di unit rawat jalan yaitu perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengendalian, dan pelaporan. Unit farmasi rawat inap, yaitu instalasi rawat inap merupakan unit pelayanan non-struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, dan rehabilitasi medik. Kegiatan yang dilakukan oleh instalasi farmasi rawat inap yaitu dispensing obat, monitoring penggunaan obat, pelayanan informasi obat, konseling, UDD, layanan hantar, dan pencampuran obat sitostatika. Kemudian, unit dispensing dose atau UDD yaitu perbekalan farmasi yang diorder oleh dokter untuk pasien, terdiri atau beberapa jenis perbekalan farmasi yang masing-masing dalam kemasan dosis unit tunggal dalam jumlah persediaan yang cukup untuk suatu waktu tertentu. Adapun juga alur pelayanan dengan sistem UDD di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yaitu petugas farmasi mengecek obat di loker pasien di bangsal. Kemudian memeriksa rekam medik untuk penyesuaian pemberian obat. Kemudian membagi obat per dosis untuk 1 hari pemakaian. Kemudian memberikan etiket sesuai waktu pemberian, memasukkan obat ke dalam loker sesuai nama pasien dan waktu pemberian obat. Kemudian melengkapi catatan pemberian obat di rekam medik. Untuk pelayanan hantar yaitu merupakan bentuk pelayanan ekstra yang dilakukan oleh farmasi rawat inap. Layanan hantar ini dilakukan apabila bangsal tidak dapat mengambilnya sendiri ke bagian farmasi, seperti bangsal ICU dan Mina. Untuk bangsal ICU karena kedaruratan dan Mina untuk pasien COVID-19. Alur pelayanan hantar yaitu menerima resep, screening dan konfirmasi, penyiapan peracikan resep dan pelabelan, memasukkan barang dan penentuan harga, menghantarkan ke bangsal, perawat mencocokkan barang dengan permintaan. Alur proses pengelolaan perbekalan farmasi di unit rawat inap, pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, kemudian pemusnahan dan penarikan, pengendalian, administrasi, dan pelaporan. Sekian presentasi kelompok 17 yang dapat kami sampaikan. Ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.